Halo, Mang Cek Becek, sanak dulur. Jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, Serasana bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng berada di PUPR, jadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penataan Kota ruang. Palembang. Hari ini Sersan Daeng ditemani oleh wanita cantik, arsitek juga beliau ini. Arsitek Evi Apriani STMT ya. STMSI MSI ya, bukan MT dia. Jadi MSI IAI ya, IAI. Jadi memang ini gelar daripada Keprofesian. profesi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Baik, ya. sekan semua ya. Perkenalkan dulu, nama aku Evi Apriani. Sekarang ini bekerja di Dinas PU Pekerjaan Umum Kota Palembang dan dengan jabatan Subkoordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang di bidang penataan ruang. Mungkin itu baik. Oke. Aku panggil adek ya. Iya, siap. Caknya, tapi biarpun adek sudah 16 tahun begawi di sini ya. Iya. Ya, mudah-mudahan lah. betah Awalnya di di sini. Ogan Ilir. Awalnya di Ya, Ogan Ilir. PNS-nya di Ogan Ilir. Tapi aku dengar katanya ida tujuan ya sekolah waktu itu jadi arsitek ya. Iya, betul. Kepengennya jadi ini Psikolog. psikolog ya. Nah, apa kok ujung-ujung jadi arsitek ini? Mungkin bisa diceritakan ini kira. Unik ya, Unik, kalau unik, ceritanya unik. Jadi waktu itu aku udah lulus SMPTN gitu kan. Perguruan tinggi Ya, negeri. dulu ya. waktu SMPTN kan ngebet psikolog. Tesnya di Palembang, tapi pilihannya di Jawa gitu kan. Nggak lulus. Nah, karena nggak katik pilihan alternatif, jadi bingung nih aku nak milih apa. Jadi tapi aku harus dipaksa wong tua harus kuliah kan kayak gitu. Jadi aku daftarlah di Muhammadiyah. Awalnya aku daftar di Muhammadiyah tuh pilih hukum. Ya karena keluarga juga banyak hukum kan. Jadi bukan banyak yang dihukum, banyak di banyak bidang hukum bidang ya. hukum. Bisa ya, bukan dihukum. Belajar di Fakultas Belajar Hukum fakultas kan gitu. hukum, ya. Jadi tidak asing bagi aku, ilmu hukum itu tidak asing. Jadi milihlah kita hukum kayak gitu. Nah, pas waktu fotokopi kelengkapan data, aku tuh mampir ke koperasinya UMP Oh, gitu. UMP. Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah. Aku jengok stiker. Nah, bagus nih ya, nih keren gitu nih. Kalau ditempel arsitektur gitu kan ya. Sudahlah, aku pilih arsitek baik gitu. Aku pilih arsitek. Tapi setengah jalan, ini masa depan aku. Ngapu aku pilih arsitek? Aku awam, nggak ngerti apa-apa. Sudahlah, aku pilih hukum lagi. Nah, pilih hukum lagi. Sampai akhirnya ketemu lagi calon kakak tingkat. Ngomong ke, no ngapu kapus ya, dia jengokkan daftar aku, tadinya milih arsitek, ngapu kapus, lemah di arsitek nih katanya. Kuliahnya gampang, kuliahnya paling 15 menit, ujinya sudah bubar, ujinya paling gambar-gambar. Pikir hati aku, mak nih aneh kuliah masuk 15 menit ya itu terus balik kayak gitu. Sudahlah pilih arsitek deh. Golak balik hapus hukum arsitek akhirnya sudahlah bismillah aja aku nih tadi dah pilih arsitek. Akhirnya ikutlah tes masuk perguruan tinggi tadi, alhamdulillah lulus. Nah, dari situ aku juga nulis buku nih tentang pilihan aku. Bagi aku hal ini ya di luar ekspektasi dan cita-cita aku dari kecil kan kayak gitu. Tapi sampai sekarang ini justru arsitek ini membesak ke nama aku kayak gitu, membesak ke karir aku kayak gitu kan. Sesuatu hal yang sangat luar biasa lah bagi aku ya. Jadi aku tuang ke juga di buku aku kayak gitu. Aku nulis juga buku kayak gitu kan. Karena ini menurut aku cerita yang unik ya kayak gitu. Mungkin gara-gara stiker aku merubah hidup masa depan aku kayak gitu. Nah kan mungkin kalau tidak gara-gara stiker tadi hidup aku tidak sekarang kan kayak gitu. Nah mungkin itu singkatnya. Nah, jadi Mang Cek Becek jadi ADF ini gara-gara stiker jadi pejabat. Wih luar biasa. Gara-gara stiker bisa jadi pejabat ya dah. Apa lagi gara-gara yang lain ya. Tapi yang jelas di ruangan kerja beliau ini, DF ini memang kita juga banyak gambar, lukisan, dan ya wajar arsitektur itu harus bisa pandai menggambar ya kan. Nah DEP, kita balik lagi ke jabatan DEP yang sekarang ini menjadi subkoordinator pengendalian pemanfaatan ruang di Dinas PUPR Kota Palembang ya. Apa nih yang digawe ke DEP ini bari-hari
di depan komputer. Mungkin bisa diceritakan lah biar Mang Cek Becek ini tahu apa nian gawe DF ini. Jadi bidang kami ini tentang penataan ruang Kota Palembang. Jadi segala sesuatunya perencanaan yang ada di Kota Palembang itu harus dituangkan di dalam tata ruang Kota Palembang. Dalam hal ini kita buat dasar hukumnya yaitu RT/RW atau rencana tata ruang wilayah Kota Palembang gitu. Jadi sudah ada perdanya sih. Perda RT/RW nomor 15 tahun 2012. Nah, di Perda RT/RW ini mencakup seluruh rencana pembangunan Kota Palembang sampai dengan tahun 2032. Nah, tapi peraturan ini untuk rentang perencanaan tata ruang yang sekian lama ini boleh kita revisi per 5 tahun sekali kayak gitu. Dan sekarang pun Dinas PUPR dalam hal ini sedang melakukan revisi perda tersebut. Sekarang masih diproses dari Kementerian ATR, sudah melalui DPRD, sudah melalui tahapan pengesahan dari DPRD, dan berkas tersebut kita sampaikan ke Kementerian ATR BPN untuk ditindaklanjuti dalam hal lintas sektor gitu. Tapi kita tinggal nunggu jadwal kayak gitu. Nah, selain itu kita juga mengendalikan pengawasan atau pemanfaatan ruang yang ada di Kota Palembang. Nah, khususnya aku sebagai koordinator pengendalian pemanfaatan ruang, tugas aku melihat rencana tata ruang yang sudah kita buat kayak gitu kan. Melihat pertumbuhan pembangunan yang ada di Kota Palembang. Jadi kita mengendalikan sesuai dengan tata ruang belum nih pembangunan yang ada kayak gitu. Jadi memang lingkup kerjanya banyak, luas kan, mulai dari pengendalian yaitu dengan pengawasannya, melalui juga tindak lanjut kegiatan lainnya. Nah, dalam hal ini kayak pengendaliannya itu dengan adanya memberikan legalitas tata ruang melalui konsep kalau dulu KRK, keterangan rencana kota. Kita ngeluarkan keterangan rencana kota yang mana gunanya keterangan rencana kota ini biar si pemohon atau seseorang yang ingin membangun itu masih dalam koridor penataan ruang Kota Palembang. Jadi GSB-nya berapa? GSB itu apa GSB? Garis sepadan bangunan. Jadi kalau GSJ? Garis padan jalan. Jadi dengan tahunnya GSB, KDB juga efisien dasar bangunan, berapa lantai dia boleh bangun. Nah, ini instrumen pengendalian tata ruang. Jadi bisa teratur. Jadi bisa kita jingok di Sudirman. Itu kan rapi kan bangunan itu sudah memenuhi kebutuhan garis sepadan bangunan. Jadi kalau tidak kita atur, bangunan tuh maju mundur, ada yang maju, ada yang mundur, kan tidak lemak nyingoknya kan kayak gitu. Ketinggiannya pun kita atur. Ada daerah tertentu kalau pemukiman, kita tidak boleh pemukiman itu tinggi-tinggi, paling maksimal 4 lantai kan kayak gitu. Nah, kalau di jalan protokol kayak Sudirman, Basuki Rahmat, itu kan memiliki potensi ekonomi yang tinggi itu. Kita menyesuaikan juga, kita atur, dia boleh lebih dari 9 lantai lebih gitu, dengan KDB koefisien dasar bangunan dan 60. Nah, itulah penataan pengendalian tata ruang yang kita atur. Jadi pemohon ataupun seseorang yang ingin membangun harus mengikuti instrumen tata ruang yang ada di Kota Palembang. Jadi tidak liar, jadi tidak semraut kayak gitu. Jadi walaupun dalam tahap-tahap jalan-jalan lingkungan itu juga kita atur biar serasi kayak gitu, biar serasi antara bangunan satu dengan bangunan lainnya di suatu kawasan. Nah, Mang Cek Becek kalau nyingok dengar penjelasan dari DFV tadi, cocoknya beliau ini jadi pejabat juga ya, tapi lebih lagi. Mudah-mudahan bela ya, karena kapasitas dan kapabilitas DFV ini ketika bercerita tentang RT/RW mungkin sudah sesuai dengan tadi ya, dengan titel dia tadi. Karena kita mengikuti koridor kerja. Titelnya arsitektur. Tapi katanya
Kalau kita sudah berbicara masalah PU, kalau bahasa Wong tuh katanya, tempat bazar, PU nih, biasanya tuh mang cek bicara ya. Becek. Pegawai di mana? Pegawai di PU, bazar katanya. Nah, ngapo ada mindset masyarakat itu kok kalau kita pegawai di PU, pasti basah, artinya banyak loka, nah mungkin bisa diceritakan lah, ngapo kok bisa masyarakat tuh mindsetnya itu terbentuk seperti apa yang disampaikan tadi. Ini persepsi aku pribadi ya. persepsi Mungkin masyarakat tuh menganalogikannya itu basah tempat ini. Kalau menurut aku basah persepsi dari sini karena memang PU ini artinya sebagai tonggak penegak pembangunan Kota Palembang. Nah, jadi untuk kegiatan program pembangunan Kota Palembang, infrastruktur itu kan ada di PU. Tanpa infrastruktur apa jadinya Kota Palembang? Kayak gitu kan. Misal kalau jalannya jahat, tidak dibangun, siapa sih nak investasi di sana gitu? Kira-kira ada enggak hotel gala investasi di tempat jalan yang jahat kayak gitu kan? Nah, jadi dengan PU ini, dengan sumber kegiatan program kerja infrastruktur, jadi mulai dari jalan, penataan drainase, kayak gitu kan, dan ke PU-an lainnya, kayak gitu. Nah, ini menjadi membuka peluang penataan kota ini jadi bagus, jadi rapi, baik dari penataan jalan, lebar jalan, itu Bina Marga bekerja, penataan drainase, menyalurkan air supaya tidak banjir, itu dilakukan teman-teman di SDA gitu kan. Tata bangunan yang memberikan izin bangunan yang memberikan kriteria pemberian izin bangunan itu agar sesuai dengan apa konsep dari tata ruang Kota Palembang dan maupun sarana dan prasarana ke PU-an lainnya. Nah, jadi menurut saya itulah kenapa Pak Dinas PU ini menjadi lahan basah. Karena tanpa PU Kota Palembang ini tidak ada apa-apa. Gitu. Tidak ada pembangunan infrastruktur itu. Jadi modal suatu daerah berkembang dengan baik itu adalah kinerjanya PU gitu. Walaupun yang lain juga ikut mendorong dari semua kegiatan untuk memajukan Kota Palembang sendiri ya. Tapi karena itu tadi karena dia pusat sentra untuk pembangunan infrastrukturnya, itu kalau infrastruktur bagus itu menjadi magnet kan, magnet investor masuk kan. Jadi dari segi jalan, dari segi penataan semua memenuhi kriteria yang bagus. Orang dengan semangat seperti sekarang kita mau tol flyover seperti underpass begitu. Nah, ini kan menjadi salah satu daya tarik memecah macet gitu kan. Dengan begitu kan investor yang lebih besar lagi akan berani investasi di Kota Palembang gitu. Baik, DFP cukup lumayan menarik apa yang sudah disampaikan oleh DFP ini. Tapi paling tidak ada isu-isu atau cerita-cerita wong di kampung lah ya. Wong Indonesia ini kadang-kadang pacak bangun baik, tapi tidak pacak menentukan tata ruang itu yang baik. Nah, artinya kayak ini. Kita buat rumah, tapi drainasenya kecil, ya kan? Ujung-ujungnya begitu hujan sedikit basah, banjir, ya kan? Yang itu klasik kayak itu, nah. Padahal di pemerintah sendiri sudah jelas kan ada bidangnya, terutama dinas PUPR yang mampu harusnya untuk menata daripada perumahan-perumahan yang mungkin sekarang udah jamur di Palembang ini kayak salah mungkin ratusan ya sudah perumahannya, ribuan bahkan perumahan yang ada di Kota Palembang ya. Nah, apa sih syarat-syaratnya agar ketika pihak pengusaha properti, perumahan ya kan, itu untuk bangun itu kan pasti ada syarat-syaratnya. Nah, mungkin bisa diceritakan ke DFP lah, masyarakat juga nih, mancek bicek ya, yang pengusaha properti, yang pengusaha perumahan, dengar dulu. Nah, apa yang disampaikan DFP? Sekarang ini kita terus melakukan perbaikan, penyempurnaan mekanisme pengeluaran perizinan gitu kan. Nah, kita sudah nyusun Perda PSU di sini. Perda PSU itu Perda Prasarana Sarana Utilitas. Itu prasarana utilitas ya. Itu amanat dari PP 9 tahun 2009 tentang PSU perumahan pemukiman. Nah, di sini PSU itu kayaknya harus diserah terimakan ke pemerintah kota. Nah, itu berlaku se-Indonesia peraturan itu. Jadi alhamdulillah kita sudah merevisi Perda kita lama, yaitu
menjadi apa namanya itu mengcover kayak mana cara serah terimonyo kage PS itu. Nah, syarat-syaratnya juga untuk developer dalam mengajukan permohonan ini, itu yang pertama sekali itu ya surat tanah harus jelas. Surat tanah harus jelas. Dalam hal ini kami galak memproses yang bersertifikat. Kalau sudah bersertifikat. Ya, karena kalau tidak sertifikat kan belum tahu tuh ojongnya di mana, titiknya di ojong di mana, pangkal di mana kayak gitu kan. Jadi masih ada selisih ketika kayak dia mensertifikatkan. Nah, karena selisih ukuran ini akan berdampak pada pengadaan PSU di dalam site plan itu kage kan. Jadi kedua itu site plan, membuat site plan rencana tapak perumahan. Nah, ini juga kita atur. Dia tidak pacak nak sekendak-kendak. Jadi kita juga menjaga konsumen, menjaga hak-haknya konsumen di sini. Bahwa couplingnya minimal harus 6 meter. Lebar jalan, ya tentunya kita mengacu pada peraturan ya, tidak do macak-macak kayak gitu ya. Jadi lebar jalan harus 7 meter, kalau diperaturkan 6,5 meter. Ditambahlah kiri kanan untuk spare-nya drainase kan bisa 7,5 atau lebih lah kayak gitu kan. Nah, terus tuh menyediakan PSU ini 40%. Nah, PSU ini tadi prasarana sarana utilitas. Prasarana itu termasuk tadi drainase sama jalan. Jadi harus ideal, tidak boleh kita menyediakan kecil. Akhirnya misal kita 4 meter ya jalannya yang disediakan ini, ya tidak boleh karena ini untuk mobilisasi mitigasi bencana. Kalau ada kebakaran, ada apa ya. Jadi warga kan akan sulit untuk hilir mudik lah ya. Hilir mudik keluar untuk mitigasi bencana itu. Nah, itu juga kita pertimbangkan walaupun ya Palembang aman-aman baik ya dari bencana banjir, tapi kan sangat rentan tuh kebakaran kan. Ya. Nah, jadi panjang coupling deret itu jangan pula panjang nian kayak gitu ya. Jadi itu tadi kita lebih ke mitigasi bencananya kayak sirkulasi di dalam gitu. Nah, terus sarana itu apa sih? Bisa dia untuk menyediakan taman, jalur hijau lah ya, ruang terbuka hijau ya. Bisa RTH dionya kan. Artinya yang bisa dimanfaatkan oleh penghuni kawasan tersebut. Nah, ini wajib, pengembang harus wajib itu. Jadi bisa dimanfaatkan oleh penghuni kawasan tersebut. Jadi bisa sarana ibadah, bisa RTH, bisa taman. Nah, itu dalam persentase 40% termasuk prasarana tadi. Nah, aku komakan sedikit. Okay. Kalau kita bercerita masalah aturan tadi, apakah pihak pengembang tadi harus melaksanakan utilitas itu tadi dulu, atau dia membangun rumah dulu? Itu satu. Kedua, ada nggak drainase yang harusnya dibangun oleh pengembang itu ada ukurannya seperti jalan tadi. Kalau jalan kita harus 7 meter atau karena masuk ke dalam itu tadi kalau takutnya bencana tadi ada bencana. Nah, ketika perumahan yang notabene itu sekarang sudah menjamur kan kebanyakan tidak lebih daripada setengah, kadang-kadang 10 cm, 15 cm parit yang disediakan itu kan pasti mau tidak mau akan terjadi banjir pada saat itu. Nah, bagaimana tanggapan daripada pihak terutama Evi ya sebagai pengendali tadi untuk mengingatkan daripada pengembang-pengembang tadi di perumahan di Kota Palembang. Betul. Ini juga salah satu catatan kita dengan maraknya banjir dari aliran air tidak berjalan. Padahal mereka sudah nyedia ke. Jadi evaluasi gitu. Nah, sekarang kami melibat ke bidang SDA. Nak ke campak kemana, jadi balik kemana dia ngalir itulah lah uji kami lah benar tidak salah. Jadi kami ngelibat ke bidang SDA di sini. Jadi kami melibat ke bidang SDA, kita survei sama-sama ke lapangan. Jadi SDA akan mengevaluasi lokasi alur drainase. Jadi kaget dionya nentu ke berapa gotnya. Jadi setiap perumahan beda-beda, tergantung kondisi kontur, kondisi lahan, apakah masuk wilayah agak sedikit basah atau ke wilayah kering atau wilayah dataran tinggi. Nah, ini menurut analisanya SDA kan beda-beda nih kebutuhannya dan jumlah rumah pun mempengaruhi besaran drainase itu kan. Artinya kalau jumlah rumahnya banyak kan paretnya kecil-kecil lari kemana pula berbot banyak nak lewat. Banyak lagi bingung nak lewat. Apalagi mau. Nah,
DP ada lagi cerita katanya kita dengar-dengar kan di rawa konservasi. Ya, RK namanya itu. ya, Ya. RK RK namanya. itu apa sih dan bolehkah kita sebagai warga Kota Palembang terutama yang ada di kawasan RK ini melakukan upaya pembangunan atau melakukan pensertifikatan karena kita tahu RK ini adalah rawa konservasi. Rawa Mungkin bisa konservasi. diceritakan sedikit, Pak? Ya. Jadi rawa konservasi ini rawa yang tidak boleh diapa-apakan. Jadi ini menjadi resapan air Kota Palembang. Jadi Resapan air Kota Palembang. Resapan air Kota Palembang. Meskipun itu punya kita dewek, beli kita dewek. Punya kita dewek, sertifikat gitu. Jadi tidak boleh pokoknya. Tidak boleh, tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Jadi kayak ini, di dalam konsep perencanaan Kota Palembang itu, kita sudah meletakkan resapan-resapan air. Ini konteks Kota Palembang ya, bukan lagi wilayah satu kecamatan atau konteks Kota Palembang. Jadi di sana kan ada kontur Kota Palembang yang paling rendah gitu kan. Nah, di sana kita plotting sebagai rawa konservasi untuk resapan air Kota Palembang yang tidak bisa dibangun apa-apa. Tidak bisa dibangun apa-apa. Tidak katik cerita, pokoknya tidak baca. Nah, artinya harga mati kalau harga masuk mati, Palembang ya. iya, tidak baca. Kalaupun berani itu pasti tidak katik izin dan liar akan dibongkar. Akan dibongkar. Ya. Nah, jadi juga seiring sejalan reformasi birokrasi, kita juga sudah koordinasi dengan BPN kan bahwa artinya apa yang tidak tertuang boleh. di dalam peta Perda RT RW diupayakan BPN tidak mengeluarkan sertifikat dalam bentuk gitu. apapun. Iya. Nah, mancek bicek sanak dulur ya di Kota Palembang terutama ya. Ini ada RT RW. Nah, RT RW itu bagiannya itu ada rawa konservasi. Yo, di dalamnya itu. Di dalamnya itu kalau ada rawa konservasi, biarpun tanah nenek moyang gitu, tidak baca nak dibangun. Kalau dibangun dirubuh ke, Iya, karena mengganggu. Karena mengganggu resapan air Kota Palembang ya. Nah, ini juga kalau tidak salah kalau seandainya dilanggar ada sanksi pidana maupun perdata ya. Nah, macet-macet dengarkan dulu ini nih. Kalau ini dilanggar ada sanksinya. Sanksi perdata maupun pidana. Mungkin bisa dijelaskan. Dari pasalnya kalau tidak salah di RT RW itu ada pasal 112 ya. 112 ya. Sanksinya ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan DFI. Jadi di RT RW itu ada sanksi. Jadi sanksi pelanggaran rawa maupun pelanggaran RTH. Nah, ini ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana gitu kan, perdata pidana. Jadi kita upayakan dulu sanksi administrasi, artinya dinegosiasikan, dibicarakan baik-baik sesuai dengan hukum yang ada. Itu apakah dia nak ganti rugi berupa pengalihan lahan atau sebagaimana. Pengalihan lahan itu berapa kali lipat dari apa yang dia ambil? Nah itu nanti ada forum. Ada negosiasi itu. Ada forum yang menyelesaikan itu. Namanya forum tata ruang. Forum tata ruang. Forum tata ruang yang dibentuk oleh kepala daerah kan gitu. Dengan ketuanya Pak Sekda. Nah jadi di sini KG berbicara masalah pelaksanaan sanksi itu. Nah, kalau memang pada tahapan yang tidak bisa lagi dinegosiasi baru sanksi pidana. Sanksi pidana ya. Jadi ya ada kemarin sudah kita diaudit ATR melanggar aturan RTH yaitu dan itu sudah berproses menjalankan sanksi. Jadi alhamdulillah masih sanksi administrasi. Mereka memenuhi seperti itu kan, tidak sampai ke pidana gitu. Ya mudah-mudahan DFI ya kita tahu Bang Cik Bicek, kadang-kadang masyarakat juga tidak tahu. Ya betul. Di daerah dia itu ada RK atau tidak. Betul. Yang tahu kan kebanyakan wong kita dewe. Iya. Yang tahu kan wong dinas dewe. Nah, ada kira-kira tapi ini mungkin ini baik ya. Mungkin oknum kalaupun ada yang melakukan upaya-upaya perubahan daripada RK tadi ya. Mungkin ada oknum. Nah, DP mungkin sedikit bayar lagi katanya ada restorasi sungai, ya kan? Restorasinya apa dan sungai apa yang direstorasi? Apa restoran pakai terasi atau itu tidak tahu ya? Coba kita tanya. Iya, restorasi dong bahasa kitonyo ya. Bahasa kita ini apa? Apa memperbaiki lagi? Oh, memperbaiki lagi. Memperbaiki lagi dari rehab lah kalau bahasa kita. Iya, bahasa rehabnya lah ya, bahasa kita rehab lah. Jadi kayak sungai Sekanak Lambiraro kan sungainya Lado nih. Oh iya, cuma daerah kumuh jadi kita bagusi lagi. Kita bagusi. Jadi itulah namanya restorasi. Jadi dari hal yang sudah ada kita percantik, kita bagusi, itu menjadi restorasi dengan
merubah tatanan, merubah fungsinya. merubah fungsi daripada aliran sungai itu tadi. Fungsinya tetap sebagai aliran sungai, tapi kita percantik bisa dijadikan tempat wisata. Nah, DEP, kita kan baca kalau sudah jalan ya dari kota Palembang ini, kebanyakan itu apa yang kita jingok tuh? Semrawutnya kabel-kabel, baik kabel Telkom, kabel PLN. Nah, ini selaku Dinas PUPR, ada nggak kerja koordinasi dengan pihak-pihak tertentu sehingga suasana kota itu tidak semrawut, tidak secantik apapun ketika kita masuk ke kota, pasti ribetnya sebuah kabel-kabel yang berseliweran di kota cantik yang mungkin kita ngomong kota Palembang sudah masuk kota smart city. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya? Nah itu tadi ya, itu sebenarnya sudah ada nih di RT RW gitu. Mungkin kita melakukan, inilah gunanya RT RW. Jadi setiap pembangunan, level apapun pembangunan, siapapun stakeholder pembangunan harus mengacu pada RT RW. Jadi dalam hal ini masalah kabel, entah kabel optik, kabel listrik, seharusnya sudah ngacu ke di RT RW. Di RT RW ini sudah diatur masalah utilitas bahasanya, utilitas bahasanya. Nah, bagaimana utilitas itu harus sudah diatur di RT RW. Tapi memang kadang-kadang kita nih lupa atau cak mana lah. Memang ini harus perlu kita intens lagi komunikasinya agar selaras dengan RT RW kita tadi. Benar. Nah, Bang Cik Becek kaget kapan-kapan ya kita ajak juga PLN ngobrol-ngobrol terkait utilitas ini tadi ada ya. Karena PUPR sudah bekerja luar biasa, cuman ya itu tadi ada bidang yang di luar daripada dinas kita ya, betul. Kita tidak bisa terjangkau karena itu adalah domain pusat ya. Domain pusat. Nah, ini Devi sudah luar biasa apa yang sudah disampaikan tadi. Paling tidak Kota Palembang itu sudah mengusulkan kembali perubahan daripada RT RW ya dari 2012 RT RW 2032. Mudah-mudahan ini kembali lagi 2022 sampai ke 2000 berapa gitu ya. Sampai diulang lagi seperti itu ya. Jadi memang di dalam peraturan itu diperbolehkan 5 tahun revisi, tapi harus juga langsung PK peninjauan kembali ya dari tingkat provinsi sampai ke pusat ya, itu harus sebanding ya. Jadi kan kita ini pembangunan tidak saklek ya, dinamis. Jadi kalau kita dari 2012 ke 2003 ini artinya ada kata pembangunan ya. Artinya ada maju-maju ya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi benar. Perkembangan dunia ini tidak tahu ya. Kalau kita saklek mati di sana, ya itulah. Tapi kita nyengok nih perkembangannya. Wah, yang tadinya misal sekarang nih kan, yang tadinya uang melakukan sesuatu itu secara manual kan. Kita membangun berdasarkan kebutuhan saat itu. Nah, tiba-tiba sekarang ini kan lagi marah online nggak loh, pegawai online segala online. Apa sih infrastruktur yang biar kita bekerja secara online nyaman? Nah, itu kan artinya ada perubahan pergeseran kan, perubahan bentuk pembangunan. Kalau tidak kita cover perubahan kaku, peraturan kita kaku. Jadi artinya kayak kita larang, tidak didapat izin kan. Nah, jadi kan kaku. Nah, itulah gunanya PK tadi, peninjauan kembali peraturan tadi, untuk biar pembangunan ini dinamis menyesuaikan era itu. Jadi tidak kaku, tetapi tetap kita jago di tata ruangnya, tidak menyalahi aturan. Oke, DP tadi aku dapat bocoran juga luasan Kota Palembang ini sekitar 40.061 hektar ya. Nah, kalau tata ruang ini terbagi berapa instrumen sih dia nih? Mungkin ada kawasan perumahan, kawasan apa, mungkin bisa diceritakan sedikit, sebelum kita tutup acara kita nih. Itu ada kawasan pemukiman, kawasan perdagangan jasa, kawasan industri, bandara, pertahanan, ya masih banyak transportasi, lagi. Struktur ruang. Dalam struktur ruang itu ya jalan, termasuk jalan, lalu lintas dan segala macam tentang perairan, seluruh leading sektor pembangunan ya. Sektor pembangunan itu di cover di dalam tata ruang itu. Baik, DEP kayaknya kita sudah menarik informasi kita ini informatif, dan mungkin bisa Bang-Cik ini ketika dia membangun juga harus konsultasi dulu mungkin dengan kelurahan, mungkin dengan kecamatan, bisa langsung juga pesen dikit untuk boleh kayak langsung Bang-Cik sanak dulur ini dulu kita ada Evi ini akan menyampaikan saran dan masukan ketika
Mang Cek Becek akan membangun di Kota Palembang? Mungkin bisa disampaikan langsung. Ya, terima kasih. Ini pesan kami dari tata ruang ini kepada Mang Cek Becek yang ada. Ketika akan membangun, jangan lupa tanya kelah tata ruang tempat tanah Mang Cek Becek nak bangun. Artinya melalui Dinas PUPR. Jadi mengajukan permohonan keterangan rencana kota. Kalaupun untuk dilegalitas ke yang lain bisa melakukan KKPR. Itu apa namanya, kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang. Nah, itu melalui OSS. Tapi dasar kita nak tahu, aku nak beli tanah nih, tapi aku takut terbudi, kaget tak tahu dak cak dibangun kayak itu kan. Nah, bolehlah bertanya ke dinas kita. Jadi kaget kita plotting, apa ke bisa dibangun sebagai tempat pemukiman, apa ke bisa dibangun sebagai perdagangan jasa Atau industri, industri, ataupun dak pacak dibangun, termasuk dalam rawa, ataupun termasuk dalam ruang terbuka hijau. Nah, jadi dengan tahunya kita keterangan rencana kota ini, kita tanah kita ini, kita tidak rugi. Jadi tadinya kita nak beli, dengan tahunnya dia tidak pacak dibangun, untuk apa kita beli ya? Nah, kita tuh mengantisipasi jangan sampai kita beli tanah, tidak tahu-tahu pas nak bikin izin untuk apa, tidak pacak dibangun, lah beli mahal-mahal ya, tidak tahunya tidak pacak dibangun. Nah, itu pesan aku sama Mang Cek Becek. Kalau nak bangun, jangan lupa tanya ke dulu keterangan rencana kotanya ke Dinas PUPR. Nah, gratis, tidak pakai biaya. Nah, Mang Cek Becek itu tadi ya, jadi gratis ya, tidak bayar. Tapi bersurat. Cuman bersurat. Karena jangan pakai hawo bae. Soalnya birokrasi itu identik dengan dokumentasi, ya kan? Jadi Mang Cek Becek buatlah surat kepada jangan juga surat cinta. Yo, karena DP-nya sudah punya laki, salah pula. Ngirim surat cinta pula lagi ya. Laju ngamuk rumah lagi ya. Nah, Mang Cek Becek sanak dulur ya. Demikian tadi bincang-bincang kami terkait dengan RT RW Kota Palembang, yang mudah-mudahan nanti ada perubahan di tahun ini ya, yang sudah disahkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tinggal menunggu lagi SK, perdanya sudah dibuat ya kan. Gitu, kaget bincang-bincang lagi sama DEP dengan suasana yang berbeda, karena DEP ini hobi melukis. Kaget mungkin kami akan juga wawancara dengan DEP terkait dengan lukis-melukis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.